Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Gaudens. Sebetulnya kalau melihat tujuannya ataupun definisi dari debat di Indonesia untuk presiden itu apa? Ya, itulah persoalannya. Undang-undang tidak memberikan pengertian yang cukup spesifik tentang debat itu sendiri. Kita lihat misalnya di dalam Undang-Undang 7 2017, bandingkan juga dengan Undang-Undang 23 2023. Pertama kali debat itu dimasukkan dalam undang-undang. Memang tidak di sana itu hanya disebutkan tentang debat bagian dari kampanye. Dan dimulai tahun 2009 di dalam undang-undang itu disebutkan debat itu 5 kali. Tetapi bagaimana teknis debatnya itu sama sekali tidak tidak diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Karena itulah masing-masing KPU pada rejimnya menafsirkan sendiri-sendiri tentang debat itu. Pada 2004 misalnya debat itu secara tegas dikatakan oleh KPU bahwa debat yang dilakukan itu adalah dialog. Pada 2009 di dalam undang-undang itu sudah mulai agak rinci bahwa debat itu 5 kali, ada moderatornya itu bisa dari akademisi, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh moderator itu sudah dicantumkan di dalam undang-undang. Tapi terus berubah ya? Ya, kita tahu juga bahwa sejak Undang-Undang 2003 yang mengatur pemilu 2004 maupun sejak itu ada perdebatan yang sangat-sangat kuat di DPR pada saat itu. Dan PDIP itu menolak dengan kerasnya. Bang Gaudens, sebelum kita lanjutkan, kita akan coba mendengarkan dulu pakar komunikasi politik yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Profesor Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat pagi. Selamat pagi. Prof. Karim, kita akan melihat debat tanggal 17 Februari hari Minggu lusa. Katanya ini akan debat sesungguhnya. Pertanyaan saya adalah, sebetulnya debat ini akan efektif tidak untuk menyampaikan visi misi dari calon presiden ini, Prof. Karim? Saya menghadapi debat itu biasa-biasa saja ya, tidak terlalu pesimis, tidak juga terlalu optimis karena 2 alasan. Pertama, kita harus membaca debat ini dalam debat perspektif Indonesia, dalam situasi di mana kandidat dipertanyakan kredibilitasnya, visi misi partai tidak jelas, kemudian situasi di mana hampir 4 bulan kita kampanye belum jelas juntrungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbeda, jangan pernah kita menggunakan debat dalam parameter Amerika misalnya. Kenapa? Karena kalau di sana ketika calon presiden berdebat, dia bukan hanya mempertontonkan kecerdasannya, tapi juga menyuguhkan bagaimana posisi partai terhadap sebuah isu. Di Indonesia ketika debat, sehebat apapun debat, maka ia hanya akan mempertontonkan bagaimana kecerdasan seorang calon presiden atau wakil presiden ditambah dengan kecerdikan tim suksesnya. Tapi tidak akan pernah membawa bagaimana posisi partai politik terhadap sebuah isu. Mengapa? Karena sudah tahu semua, platform partai di Indonesia tidak jelas, posisinya terhadap sebuah isu juga samar-samar, sehingga kita tidak pernah mendengar perbedaan positioning partai terhadap sebuah masalah. Jadi menurut saya, yang harus dilakukan sekarang adalah kita melihat debat ini dalam konteks di mana calon presiden menyuguhkan sisi-sisi paling menarik, sisi-sisi paling jujur, sisi-sisi paling transparan atas apa yang akan dilakukannya 5 tahun ke depan, gitu ya. Sehingga kita melihat debat bukan adu kecerdasan sebagaimana mahasiswa S3 sedang bersidang di ruang disertasi, tetapi bagaimana seorang calon presiden mengusung peta jalan pembangunan apa yang menjadi topik untuk 5 tahun ke depan kurang-kurangnya, begitu. Prof. Karim, debat ini bisa mengubah preferensi pemilih tidak? Karena katanya undecided voters, swing voters itu mungkin akan bisa berubah gara-gara melihat debat ini. Menurut Anda bagaimana? Bergantung kualitas perdebatannya ya. Tapi kalau misalnya debat yang terjadi kedua ini seperti debat yang pertama, menurut saya tidak akan ada eksodus gitu ya. Paling-paling mengukuhkan apa yang sudah terbangun sebelumnya, bahkan jangan-jangan malah menjadi golput gitu ya. Nah, jadi tidak pernah ada hasil penelitian yang menyamaratakan semua debat terhadap elektoral efeknya. Tapi bergantung kepada isu yang diambil, posisi yang dijelaskan, dan yang lebih penting dari itu sebenarnya bergantung kepada pelurunya. Apa yang menjadi amunisi debat adalah fakta, gitu ya. Tapi kalau debat itu hanya beradu piring kosong, ramai tapi tidak karuan, tidak jelas, ya itu tidak akan berpengaruh, bahkan akan menimbulkan citra negatif dari sang kandidat, gitu.
Oke, terakhir Prof. Karim, Anda optimis tidak bahwa debat ini, karena ada satu bagian di bagian akhir yang merupakan debat bebas katanya begitu, tidak akan kemudian masuk ke dalam perdebatan debat kusir? Ya, itu yang saya tidak percayai ya, karena saat kita kan tadi, seorang calon presiden di Indonesia tidak mengusung misi partainya, tetapi hanya membawa gagasan terbaiknya, sekaligus menyampaikan apa yang dipesankan oleh tim suksesnya. Jadi kemungkinan terjadinya debat kusir lebih besar ketimbang substantif, itu yang pertama. Kecuali jika keduanya saling menjaga, tahu sama tahu bila mereka diserang dia pun akan diserang gitu ya. Jadi hanya ketakutan itulah yang akan mengendalikan bahwa mereka akan lebih hati-hati. Tapi di luar itu tidak ada harapan substantif yang bisa kita tunggu. Baik, kita tetap berharap bahwa debat ini akan memberikan sumbangan bagi perjalanan kampanye kita ya. Kan fokus kepada kandidat ya. Kalau tidak dalam debat, kapan lagi mereka menyampaikan substansi yang jujur dan terencana gitu ya. Baik, terima kasih Profesor Karim Suryadi sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Prof. Kita akan bahas pendapat ini dan kita akan diskusi lagi, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Gauden dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Bang Gauden, tadi Profesor Karim Suryadi mengatakan dia biasa-biasa saja melihat debat ini, tidak terlalu optimis, tidak juga terlalu pesimis, karena menurut Prof. Karim debat di Indonesia ini masalahnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlalu jelas. Juga tadi Pak Karim mengatakan karena kampanye ini terlalu panjang begitu, sekian bulan, akhirnya tidak jelas juga nanti akan disampaikan. Apa iya begitu Bang? Ya, memang kampanye di Indonesia ini paling lama kali ya, sekitar 6 bulan. Dan kali ini baru yang terlama, kalau sebelum-sebelumnya itu sekitar sebulan sampai 3 bulan ya. Dan karena saking lamanya membuat orang boring juga ya. Bosan ya? Bosan ya, dan apalagi di media sosial itu saling hujat itu membuat orang akhirnya antipati terhadap pemilu. Lelah juga soalnya. Lelah ya. Akan tetapi kita tegas harus katakan, argumentasi yang disampaikan di dalam debat itu terkait substansi memang penting. Jadi argumentasi substantif itu memang penting, tetapi jangan lupa yang lebih penting juga itu soal bagaimana menyampaikannya, cara penyampaiannya. Jadi sehebat-hebatnya substansi, dengan cara penyampaiannya bagus itu jauh lebih baik gitu ya, daripada misalnya substansi tenggelam oleh retorika. Oh, jadi ngomong kosong? Ngomong kosong pada akhirnya. Nah, kalau itu yang terjadi, itulah yang disebut blunder. Dan itu terjadi pada Prabowo pada 2014. Nah, pada kali ini mestinya pelajaran penting yang didapat pada 2014 itu harus harus bisa berubah gitu. Oke. Kita ingin mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV kali ini, Bang Gauden. Kita akan menanyakan pendapat dari pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Selamat pagi, Bang Gauden. Selamat pagi. Bagaimana Pak Tasrik, Anda semangat tidak melihat debat lusa ini, Pak? Ya, saya mengapresiasi ya, bahwa alhamdulillah pada debat kedua ini sudah menghilangkan kisi-kisi. Karena pada debat pertama itu seluruh masyarakat yang menonton itu agak sedikit kecewa, karena seperti menonton cerdas cermat di tahun-tahun 90-an gitu. Nah, kita berharap di debat kedua ini, karena sudah tanpa kisi-kisi, kedua calon presiden ini bisa menyampaikan substansi. Jangan lagi terjebak pada persoalan-persoalan debat kusir yang tidak mengarah ke substansi. Misalnya ada seorang calon presiden yang hanya menukik kepada persoalan pribadi, itu tolong itu jangan sampai terjadi lagi. Yang kedua, mengarah kepada visi misi dan program. Kita ketahui bahwa kedua calon ini kan sudah 2014 sudah pernah tarung. Cuma perbedaannya, pemandangannya kita akan nonton nanti tanggal 17 nanti, bahwa ada satu calon presiden 2014 sudah 4 tahun bekerja, dan ada satu capres yang belum bekerja yang akan menjadi tanding lawannya. Nah, sekarang tentu Pak Jokowi akan menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan. Tentu ada yang berhasil, juga tentu ada yang belum berhasil.
Nah, sementara Pak Prabowo akan menyampaikan kritik-kritik kepada ketidakberhasilan itu. Nah, saya berharap peluang itu dimanfaatkan, kritik itu harus sesuai dengan data, sesuai dengan fakta, kemudian solusinya apa? Supaya masyarakat ini bisa menonton, mendapat pendidikan politik dengan baik. Dan terakhir kepada moderator. Moderator jangan sampai nanti peran moderator tidak tanggap kepada persoalan-persoalan ketika masuk pada debat kusir, harus diingatkan kedua calon presiden ini. Terima kasih. Ketat begitu ya. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Anton dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Anton, selamat pagi Pak. Ya, pagi Bung Leo dan pagi Kerangga Audiens. Pagi. Selamat pagi, silakan Pak Anton. Jadi begini, Bung. Bangsa Indonesia ini masih lebih terpikat kepada figur ya, profil ya. Karena itu dalam debat ini bahkan sampai akhir nanti 3 variabel penting itu akan dinilai oleh masyarakat. IQ, EQ dan SQ. Dan oleh karena itu saya melihat pada debat yang pertama kedua calon terutama dari pihak petahana Pak Jokowi itu terjebak di dalam pertarungan timnya itu ya selama ini yang menimbulkan emosional dan segala macam itu. Oleh karena itu hal ini harus diredam. Pak Jokowi tetap harus tampil, beliau itu petahana ya, kekonkretannya itu sudah nyata. Karena itu programnya sudah pasti akan melanjutkan program-program walaupun ada penambahan tentunya ya. Pak Anton, kalau Anda melihat ini kan di debat lusa ini ada satu bagian debat bebas begitu. Nah, keseluruhan debat dan terutama bagian terakhir ini, apakah Anda optimis tidak akan mengarah ke debat kusir, benar-benar tidak emosional, tidak menyerang figur dan fokus kepada apa yang akan dikerjakan? Anda optimis tidak akan seperti itu, Pak? Saya Justru itu saya katakan bahwa masing-masing itu terutama Pak Jokowi itu harus tetap tampil apa adanya gitu ya. Jangan terpancing emosi itu, jangan terpancing emosi yang selama ini beredar yang beda dengan yang 2014 ya. Saya juga mau katakan Bung, kami keberatan karena Halo Pak Anton? Kelihatannya terputus, tapi kita sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih Pak Anton dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Di belakang Pak Anton ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak. Ya, kami menilai kalau kita mencermati bersama-sama, debat kedua ini nanti pun sama dengan debat sebelumnya. Ya, saya melihat karena apa? Ini nanti semakin tidak berkualitas karena apa? Tidak imbang antara calon yang satu dengan yang lainnya. Bayangkan. Kenapa Pak? Ya, karena calon yang nomor 1 Pak Jokowi ini kan sudah sangat berpengalaman di dalam pemerintahan dan lagian beliau itu sudah banyak prestasi di dalam memimpin pemerintahan. Nah, sementara calon penantangnya ini sama sekali belum pernah memiliki pengalaman untuk memimpin di pemerintahan. Nah, kalau tapi kita kan pemerintahan itu, Pak Jokowi ini juga masih ada kekurangan yang mungkin itu akan bisa diperbaiki kalau Pak Prabowo yang jadi presiden, Pak Bambang. Saya rasa tidak mungkin karena Pak Prabowo sendiri dalam menyampaikan kaitannya dengan pemikiran-pemikirannya cenderung pesimisme. Kemudian dia berbicara tanpa data. Mana mungkin ketika seorang tokoh kemudian berbicara bermimpi tanpa fakta kayak gitu kan susah untuk mewujudkan karena rekam jejak sebelum ini Pak Bambang melihatnya begitu ya Pak Bambang ya? Karena Anda melihat apa yang disampaikan sampai sejauh ini. Nanti tetap tidak imbang. Ya, karena memang kualitas antara calon yang satu dengan yang lainnya jelas sudah jauh. Artinya jomplang. Yang satu optimis, yang satu berbicara dengan data prestasi dan fakta, yang satunya cuma mimpi dan istilahnya tidak masuk akal. Nah, ini saya rasa masyarakat juga sudah cerdas dan saya rasa debat ini nanti paling ya jadinya debat kusir. Semoga tidak terjadi ya Pak Bambang Sabtono. Terima kasih Pak sudah berpendapat dari Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Nah, ini dia nih soal debat kusir ini Bang Gaudens, karena saya tidak tahu, saya berbincang dengan beberapa sosiolog, mereka mengatakan sebetulnya kultur orang Timur, orang Indonesia termasuk, itu bukan kultur debat. Semua itu dibicarakan, musyawarah,
untuk mufakat. Tetapi ketika kita mengambil format debat, itu harus berbenturan dengan kultur itu dan akhirnya ujung-ujungnya sering malah debat kusir, malah kemudian akhirnya menyerang figur, menyerang pribadi, tanpa kemudian mempermasalahkan soal pemikirannya itu. Bagaimana Bang? Ya, kalau soal kultur debat itu kan sudah disemai di dalam pendidikan ya. Kita tahu di dalam dunia pendidikan itu debat itu bagian dari exercise intelektual sebetulnya. Ya, dari proses pendidikan proses pendidikan. Karena itu tadi saya katakan bahwa tidak semata-mata terkait dengan substansi yang argumentatif substantif, tetapi juga cara penyampaian. Nah, mungkin yang dimaksud tadi itu pada cara penyampaian. Kultur Indonesia itu sangat memperhatikan etik dan etika di dalam penyampaian. Sungkan. Dan ini poin yang penting bagaimana orang bersimpati. Tadi di editorial sudah disebutkan bahwa berdasarkan hasil survei indikator misalnya, sebelum debat dimulai pada 2014 itu, persepsi orang itu Jokowi itu ditelan hidup-hidup oleh Prabowo. Karena tidak tahu apa-apa pada memang saat itu. Secara lahiriah itu kan Prabowo itu pandai berbicara gitu. Karena itu persepsi masyarakat pada saat itu seperti itulah. Akan tetapi pada saat debat justru ekspektasi terhadap Jokowi pada saat itu melampaui melampaui yang diperkirakan banyak orang, karena itulah dia menang. Oke. Jadi kalau begitu kita masih akan bisa melihat bahwa baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo lusa ini benar-benar akan berdebat secara elegan, secara pintar, tanpa saling menyerang secara emosional. Nah, keluhan yang ada sejak pertama kali debat digelar 2014 sampai debat pertama di 2019 pada 17 Januari itu, keluhannya itu sama semua. Apa itu Bang? Soal waktu yang sangat sempit. Jadi waktu yang sempit yang hanya 2 menit untuk menjawab itu selalu disebutkan bahwa tidak cukup waktu untuk memformulasikan pikiran gitu. Baik, soal itu kita akan bahas juga karena waktu kita harus kita akhiri sebentar. Kita akan kembali lagi selepas jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita, Bang Gaudens. Kalau begitu, apa yang kita bisa harapkan untuk membantu para pemilih, khususnya mungkin pemilih pemula ya, yang ingin tahu seperti apa yang akan mereka bangun di dalam debat hari Minggu ini? Ya tentu yang pertama itu para calon itu menyampaikan visi misi yang terkait dengan tema debat itu secara jernih gitu ya. Dan disertai data, jangan data abal-abal pastinya. Jangan data asal. Ya, jangan asal data gitu. Karena pasti akan dikonfirmasi. Banyak sekali netizen yang memberikan konfirmasi terhadap data-data yang disampaikan oleh calon presiden. Netizen ya, tidak perlu ahli itu ya. Tidak sudah langsung cari itu. Mereka mencari sendiri dan pada debat 17 Januari itu kan banyak sekali data yang bohong ternyata yang disampaikan oleh kandidat di dalam itu, dan itu disampaikan secara terbuka. Nah, yang kedua tentu netizen itu tidak hanya tadi yang saya katakan, tidak hanya terkait substansi, tetapi performa calon itu juga turut dinilai. Cara menyampaikannya. Karena itu seperti yang dikatakan Pak Anton dari Maumere tadi itu, bagaimana otentitas diri seseorang itu tetaplah menjadi diri sendiri. Jadi walaupun berdebat, tetaplah menjadi diri sendiri, karakter aslinya tetap tetap dipertahankan daripada menggebu-gebu, malah keluar dari tercerabut dari karakternya. Kalau soal emosi itu bagaimana Bang? Karena kalau kita mencermati debat, mungkin kalau kita pakai debat di Amerika, debat calon presiden, itu sering emosi itu sengaja dipakai untuk kemudian mengecoh ataupun mengganggu lawan sehingga akhirnya substansi yang mungkin bagus yang harusnya bisa disampaikan tidak tersampaikan. Emosi untuk memperkaya narasi itu boleh sah-sah saja, boleh saja. Bagaimana mengatur suara misalnya, tone-nya bagaimana itu kan
wajar dan sah saja. Tetapi yang tidak dibenarkan kalau emosional, karena emosional itu sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak patut di depan umum gitu. Nah karena itu tadi yang dikatakan Pak Anton, bagaimana para calon itu mampu mengendalikan dirinya sendiri sehingga tetap tampil otentik. Gitu. Kalau melihat kesiapan KPU, penyelenggara, dan juga mungkin di dalam editorial disebutkan peran moderator, kita optimis tidak Bang bahwa waktu akan ditepati, koridor akan dijaga, kemudian emosi itu akan tetap dijaga kesantunannya dengan penyelenggaraan lusa ini? Ya ini sebuah ujian sebetulnya. Jadi ujian sesungguhnya bagi moderator. Kalau moderator dari 2004 sampai pada tahap pertama kemarin itu, moderator itu tidak lebih dari seorang penjaga waktu. Timekeeper? Timekeeper. Jadi ketika bel harus dibunyikan, dia menyampaikannya, waktu sudah habis gitu. Tetapi ini debat bebas yang waktunya sekitar 15 menit gitu. Mereka boleh saling menyerang di dalam debat bebas itu. Nah, kewajiban moderator itu kan bagaimana mengembalikan debat itu kembali kepada substansinya. Akan tetapi harus tegas juga dikatakan di pasal 277 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu di sana itu sudah diatur apa yang boleh dan tidak boleh bagi moderator. Dia tidak boleh mengomentari apa yang dikatakan oleh narasumber gitu. Karena itu moderator itu perlu wise ya, perlu bijak. Mendefinisikan kewajibannya dan juga bagaimana menjaga jalannya diskusi debat itu sehingga tetap layak ditonton sebagai sebuah show ya. Karena walaupun ini juga adalah bagian dari kampanye, tapi kan ketika muncul di televisi harus memenuhi kaidah di televisi juga. Iya betul sekali. Karena itu ya moderator itu mestinya lebih cerdas. Apalagi sudah di editorial dikatakan sudah menaikkan fakta integritas. Walaupun fakta integritas itu paling banyak dilanggar di Republik ini. Pertanyaannya untuk kita sebagai calon pemilih yang nanti juga akan menjadi pemirsa debat, apa yang sebaiknya kita miliki di dalam pikiran kita? Tadi kalau Pak Karim mengatakan, kalau saya biasa-biasa saja, karena belum tentu juga apa yang disampaikan itu yang akan dikerjakan atau seperti itu? Ya tentu ada 3 jenis pemilih ya. Bagi pemilih loyal, yang mau apapun bentuk debatnya sudah tidak berpengaruh, sudah punya pilihan. Nah karena itu debat itu bagi dia itu hanya menebalkan keyakinannya, konfirmasi saja bahwa benar apa yang dia pilih. Tetapi bagi mereka yang masih bisa berubah, belum memilih dan bisa mengubah pilihan, ini sangat penting. Dan biasanya mereka ini adalah pemilih rasional. Pemilih rasional di Republik ini ada sekitar 30%, dan mereka itu dari kelas menengah. Mereka lah yang akan turut mempengaruhi siapa pemenang hasil pemilu itu. Pertanyaannya begini Bang, kembali ke tadi soal data yang abal-abal atau data-dataan begitu. Itu kan biasanya dikoreksi ataupun disanggah ataupun dikonfirmasi selesai debat itu. Tapi bisa tidak di dalam debat itu pada saat pelaksanaan kemudian itu diluruskan atau di-challenge oleh panelis mungkin? Ya panelis nggak bisa. Tidak bisa? Tidak bisa, karena memang aturan di dalam peraturan KPU itu seperti itu. Tetapi lawan debat itu bisa mengoreksi data kan. Dan menurut tim suksesnya Jokowi itu kan debat kali ini Jokowi banget gitu. Dalam pengertian debat tentang infrastruktur yang sudah dikerjakan dalam benak masyarakat bahwa infrastruktur sama dengan Jokowi gitu. Karena itu mereka yakin sekali bahwa Jokowi mampu tampil all out terkait dengan infrastruktur itu. Kita melihat nanti debat ini akan berjalan lebih optimis, lebih baik daripada debat sebelumnya atau seperti apa kira-kira Bang Kodam? Ya saya baru bisa menjawab itu setelah debat selesai. Karena apa? Kadang-kadang ekspektasi kita tinggi karena dikatakan oleh KPU ini debat bebas, masing-masing calon itu bisa saling saling ada argumentasi, saling bertanya, saling menjawab di dalam waktu 15 menit tanpa batas waktu. Tetapi apakah seperti itu? Ini pertanyaannya. Baik, kita pastikan saja nanti lusa kita nonton sama-sama ya. Ya, semoga harus ditonton lah. Semoga debat itu berguna juga untuk demokrasi kita. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang. Pagi loh.
Pemirsa, evolusi dari dialog menuju debat sesungguhnya mudah-mudahan terlihat jelas pada debat kedua kali ini. Jokowi dan Prabowo mestinya tampil lebih otentik, tidak perlu emosional dan sensasional. Mereka tidak perlu terkungkung dalam tradisi, jangan sampai kehilangan muka atau wibawa. Debat yang langsung menukik pada substansi diharapkan mampu menyedot perhatian pemilih rasional yang hingga kini belum menentukan pilihan atau malah menarik orang yang masih bisa beralih dukungan. Mari kita saksikan sama-sama debat lusa ini. Saya Leonard Samosi, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.